بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dahsyatnya siksa kubur bagi orang-orang yang mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Allah sangatlah pedih. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Keluarkanlah nyawa kalian, di hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar." Quran surah Al-An'am ayat 93. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan mengenai ayat tersebut bahwa orang-orang yang tidak beriman ketika mengalami sakaratul maut, para malaikat datang kepadanya membawa azab, pembalasan, rantai, belenggu api dan air yang mendidih, serta murka dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Akan tetapi ruhnya bercerai-berai ke dalam seluruh tubuhnya dan mengelak, tidak mau keluar. Maka para malaikat memukulinya hingga ruhnya keluar dari jasadnya. Pada hari itu mereka benar-benar akan dihinakan dengan sehina-hinanya sebagai balasan dari kedustaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sikap sombong kalian yang tidak mau mengikuti ayat-ayatnya dan tidak mau taat kepada rasul-rasulnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar." Quran surah At-Taubah ayat 101. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang zalim itu 2 kali, yaitu pada alam kubur dalam kematiannya dan setelah nyawa dicabut hingga menjelang hari kiamat. Dan berikut ini adalah siksaan setelah hari kiamat, yaitu di neraka. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dahsyatnya siksa kubur tersebut juga diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta umatnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab atau siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya umat ini diuji di kuburnya. Andai kalian tidak berlarian, niscaya aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan azab kubur pada kalian seperti yang aku dengar." Setelah itu beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami, lalu bersabda, "Berlindunglah diri kepada Allah dari azab neraka." Mereka berkata, "Kami berlindung diri kepada Allah dari azab neraka." Beliau bersabda, "Berlindunglah diri kepada Allah dari azab kubur." Mereka berkata, "Kami berlindung diri kepada Allah dari azab kubur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimaksum dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menempati surga tertinggi, bahkan tak henti mengucapkan doa selamat dari siksa kubur dan setiap selesai sholatnya. Hal ini seperti diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. 2 orang wanita tua dari Yahudi Madinah datang kepadaku, lalu keduanya berkata kepadaku, "Sesungguhnya penghuni kubur ada yang disiksa di kubur mereka, namun aku mengingkarinya, bahkan aku merasa tidak perlu untuk mempercayai keduanya." Sesaat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, lalu aku beritahukan kepada beliau perihal ucapan 2 wanita tua tersebut. Maka beliau bersabda, "Mereka berdua benar."
Sesungguhnya orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya yang dapat didengar oleh setiap binatang. Setelah itu aku tidak pernah melihat beliau Rasulullah SAW melainkan selalu memohon perlindungan dari siksa kubur selepas solat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari penjelasan ayat Al-Quran dan hadis yang telah kita jelaskan bahwa siksa kubur adalah benar-benar nyata dan pasti terjadi. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk terus berdoa, memohon keselamatan di alam kubur dari siksa dan dari segala fitnah-fitnahnya. Saya doakan semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah agar dapat terbebas dari siksa kubur yang sangat pedih. Amin Allahumma amin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.